Coba jelaskan ngajar di mana, Di dari SM. mana, materi apa yang akan disampaikan sekarang. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmah. Saya dari SMP Negeri 3 Cikancung, mengajar di sana. Di mana? Di SMP Negeri 3 Cikancung. Cikucung. Cikancung di Majalaya, Cicalengka, daerah situ Pak. Oh, ya. Ya, mengajar TIK, terus alumni pendidikan ilmu komputer UPI juga. Oh gitu. Iya, Sudah menikah Fitri? sudah. Alhamdulillah. Sudah Ya, jadi PNS? sudah Pak, alhamdulillah. Oke. Gitu gurunya? Ya Pak. Mau jadi profesional jadi gurunya? Iya, harus. Oke, saya coba lihat lah. Sekarang materi apa yang dikuasai? Kemarin saya mengambil 2 topik dari 3 topik yang sudah dibuat, yaitu materi operator aritmatika dan fungsi pada Microsoft Excel. Yang keduanya tentang computational thinking. Oke, kedua materi itu coba dijelaskan dengan baik dan benar dari sisi keilmuannya, pengetahuannya, kemudian ya dari sisi pendalaman materinya, kemudian dari sisi advance material ya. Ya. Kemudian bagaimana cara mengajarkan kedua materi itu dan kaitkan dengan model hot dan TPEC. Ya Pak, siapa? Oke, itu dulu coba. Ya cukuplah 20 menit mah cerita saja. Oke. Coba. Ya, bismillah. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Profesor Munir dan Bapak Herbert selaku penguji yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara hari ini. Pertama-tama yang akan saya bahas tentang materi, yaitu pertama materi Microsoft Excel. Yang saya ambil yaitu materi operator aritmatika dan fungsi pada Microsoft Excel. Pada materi ini yang dipelajari adalah tentang rumus dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian untuk rumus fungsinya yaitu seperti mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, rata-rata, sum, dan count, itu saja. Kemudian yang kedua mengenai materi computational thinking. Sebenarnya pada materi computational thinking ini saya lebih ke latihan soal-soalnya. Cuman saya akan sedikit jelaskan tentang computational thinking itu sendiri. Computational thinking itu adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efisien dan efektif. Kemudian cara berpikir komputasi itu ada 4. Ya ada 4. Yang pertama decomposition. Decomposition itu membagi masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian yang kedua pattern cognition, yaitu mencari kesamaan pola pada beberapa masalah. Kemudian yang ketiga ada abstraction. Abstraction itu melihat permasalahan secara mendasar sehingga mengabaikan hal-hal detail yang kecil. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma sendiri itu menyelesaikan masalah secara step by step atau terstruktur gitu. Nah, dari kedua materi itu saya kembangkan ke dalam sebuah perancangan pembelajaran berbasis HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, di mana proses atau kegiatan pembelajarannya yang dilakukan harus mampu menggali sisi berpikir kritis siswa. Nah, maka dari itu hal pertama yang saya kaitkan dengan HOTS ini untuk merancang proses pembelajaran kemarin
pertama menyusun IPK dan tujuan pembelajaran. Kan kalau HOTS itu level kognitifnya dari C4 ke atas. Jadi C4, C5, C6 yaitu saya menyusun IPK-nya dari C4 ke atas. Kemudian menentukan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu problem based learning, di mana saat mengajar siswa diberikan masalah terlebih dahulu sehingga mereka mencari dulu gitu. Setelah mencari baru diselesaikan bareng-bareng gitu, dipecahkan bersama. Kemudian mendesain pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi ada kegiatan awal, inti, dan akhir. Di situ disusun melalui tahapan-tahapannya ada pada di LKPD. Jadi kan saya membuat LKPD di mana tahapannya itu saya siswanya agar dapat berpikir kritis gitu, Pak. Jadi misalnya jangan dulu jangan udah ada persoalan nih gimana nih cara menyelesaikannya, terus diberi tahapan-tahapannya sehingga siswa mandiri dan aktif gitu saat proses pembelajaran. Dan di akhir evaluasinya pun saya merancang soal-soalnya sesuai dengan soal yang berbasis HOTS gitu. Kemudian apalagi ya, itu dari segi high order thinking skill-nya. Kemudian penerapan TIPEK-nya Pak, untuk penerapan TIPEK-nya saat perancangan pembelajaran kemarin eh, kan saya memasukkan unsur-unsur teknologi, kan TIPEK itu memasukkan unsur-unsur teknologi ke dalam proses pembelajaran. Nah, implementasi yang saya implementasi TIPEK yang saya terapkan pada perancangan pembelajaran kemarin seperti melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom. Kemudian saat kegiatan inti atau saat guru menyampaikan materi, disampaikannya menampilkan video, gambar animasi, terus melalui PowerPoint seperti itu. Kemudian saat kegiatan akhir saya menggunakan memberikan evaluasi menggunakan Google Form atau nanti mungkin lebih bisa dikembangkan lagi dengan Kahoot atau Quizizz seperti itu, Pak. Itu kalau dari unsur TIPEK-nya. Udah, Pak, apalagi? Bapak masih Iya, iya. didengar? Recan dihurufkan, Prof. Kira-kira materi yang dijelaskan itu dapat mendukung nggak terhadap kegiatan belajar mengajar belajar merdeka belajar? Coba jelaskan. Mendukung, Pak, karena proses pembelajaran yang diterapkan kan kita nggak dengan metode ceramah seperti itu ya, Pak, tapi kita menggali sisi aktif, kreatif, dan inovatif siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya di awal saya udah kasih persoalan nih. Misalkan materi computational thinking, di sana udah ada soal aja gimana nih cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti siswa secara berkelompok atau secara individu mencari sendiri gitu cara penyelesaiannya hingga sampai menemukan jawabannya. Atau saat materi Microsoft Excel, di sana sudah ada misalkan tabel, udah ada hasilnya nih rata-ratanya segini, ini didapatnya dari mana, misalnya kayak gitu. Terus kalau lebih yang untuk lebih hotnya lagi misalkan membandingkan cara menghitungnya gitu Pak, misalkan kalau di Excel
ini kalian kalau ngerjain ini pakai cara rumus ini dengan kalau ngetik manual misalkan lebih cepat mana seperti itu. Jadi siswa berpikir, oh iya ya lebih cepat pakai rumus nih kalau daripada manual gitu. Eh, jadi lebih kita kasih masalah dulu sehingga dia lebih bereksplor gitu Pak untuk mencari ininya materinya gitu, penyelesaiannya. Dulu skripsinya apa? Apa ya? Ini Hah? ini materinya algoritma percabangan. Algoritma percabangan ini Itu STEM metode. menggunakan media kan? Iya, menggunakan media. Diterapkan nggak dalam pembelajaran di SMP? Kemarin kan skripsi medianya game. Kalau di Hah? sini medianya Ada media gamenya di enggak. laptop. Oh, Hah? udah nggak ada sekarang di laptop yang ini Oh, Pak. sekarang kalau media menggunakan media apa di sekolah? Paling PowerPoint. ya PowerPoint atau kalau Buat game lagi materi pelajaran. enggak Pak. Nah, gimana tuh pedagogiknya tidak meningkat? Ya atau kalau nanti lebih niat lagi bikin game. Cuman ngajar numerik saja mah tuh pengetahuan yang 4 tahun. Aduh, atuh siswanya nggak akan inovatif, kreatif seperti yang dikatakan tadi. Iya Pak. Apalagi critical thinking. Coba dipikirkan nanti setelah jadi guru profesional, ilmu yang didapat 4 tahun di ilmu komputer itu bisa anak itu bisa dimanfaatkan sehingga anak tanpa kuliah di ilmu komputer nanti bisa inovatif, kreatif gitu, Neng. Iya, Pak. Fitri. Oke. Silakan Pak Herbert, saya sudahlah cukup. Nanti malah stres. Aduh, mual Prof, justru ini teh jadi nostalgia dia teh gitu. Asa inget. Saha pembimbingnya dulu? Pak Harsa, Pak. Pak Harsa dengan? Sama Pak. Aduh, siapa lupa lagi. Oh, astagfirullahaladzim. Pembimbing aja lupa, apalagi dosen. Bapak ini deg-degan jadi aja lupa namanya. Oke. Oke. Ya. Oke ya, jadi yang disampaikan oleh Prof Munir tadi apa namanya? Itu mohon dicermati ya sebagai oleh Fitri. Jadi kan ternyata setelah ngajar anak SMP dengan mahasiswa beda ya, jauh banget ya, jauh. Jadi ada hal yang kita harus ingat mungkin bahwa salah satu apa namanya karakteristik pendidikan itu adalah perbedaan jenjang ya. Gitu. Jadi Fitri kan mungkin sudah menyadari bahwa Fitri pinter, artinya dari SD, SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, kemudian ikut tes CPNS dan sebagainya sampai lulus. Itu tidak banyak orang yang meraih itu gitu ya, fase itu. Nah, tapi ketika kita sudah mengajar, itu jadi kayak bermimpi kita ya gitu. Mimpinya gimana? Karena ternyata untuk sesuatu yang menurut kita mudah sekali, itu kata mereka nggak jelas, ya gitu ya. Atau menurut kita harusnya kan sudah mengerti gitu ya, kata mereka baru tahu, ya. Harusnya kan sudah bisa membuat, kata mereka baru juga ngertinya sekarang, gitu dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang harus lebih dipahami ya dari ilmu pedagogi. Ya, jadi tujuan dari belajar itu kan atau sekolah itu kan kinerja ujung-ujungnya ya.
Iya, Pak. atau hasil belajar. Nah, yang saya mau tanyakan itu adalah apa sih pandangan uh, Fitri terhadap ya anak yang pintar mungkin di SMP gitu ya, ya yang sekarang aja gitu. Kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang betul-betul mungkin sangat sangat kesulitan lah begitu belajar. Nah, bagaimana pandanganmu kalau ditinjau dari pengalaman dan ilmu pedagoginya gitu atau ilmu pendidikan? Mangga, silakan. Iya, Pak. Dalam satu kelas kan kita akan menemukan berbagai karakteristik siswa. Ada yang pinter, tadi ada yang kurang, ada yang aktif, ada yang pendiam. Mungkin itu saya menyikapinya dengan membagi kelompok gitu. Jadi disatuin gitu, Pak. Jadi enggak disatuin, jadi di mix gitu ya. Dalam satu kelompok itu ada yang aktif, ada yang enggak. Mungkin eh, mungkin dengan dikelompokkan seperti itu, yang pendiam jadi ikut aktif gitu, atau jadi diajak ngobrol sama yang aktif, terus ngelihat yang aktif sibuk ngapain, setidaknya yang cuek jadi, iyalah, jadi ngerjain kayak gitu. Kemudian saya juga suka menerapkan misalkan di kelas dia diam aja, jadi proses kegiatannya tuh dibuat jangan ada yang diam gitu, Pak. Misalkan dengan adanya LKPD, kan ada LKPD kelompok misalkan atau LKPD individual, sehingga yang mereka tuh harus membuat laporan sendiri-sendiri. Jadi kan nggak mungkin tuh yang males dan tetap harus ngerjain. Jadi minimal dia ikut mengerjakan seperti itu. Oke, oke, ya. Nah, terus berapa ketika ada siswa yang pintar gitu, itu kejadiannya gimana dong untuk mengangkut agar tujuan pembelajaran tetap tercapai, kemudian yang nggak pintar ini gimana nih kalau kalau di sekolah? Kalau di kampus mungkin masih bisa lah ya, karena mereka dewasa. Kalau Ya. SMP kan boleh dibilang turut munding ya, gitu. Artinya ngikutin temen aja. Gitu. Gimana nih polanya sama Fitri? Oh, jadi mungkin kalau yang pinter udah ngerti duluan gitu ya, Pak Ya, ya. Yang yang agak lambat belum ngerti ya, mungkin seperti kalau kemarin sih yang udah pernah dilaksanain, misalkan nilai kan kita bisa mengukurnya biasanya dari nilai evaluasi. Nah, yang nilainya udah di atas KKM atau yang dikira sudah paham, ya udah gitu lulus misalkan. Tapi kalau yang masih di bawah KKM biasanya di dikumpulin dulu berapa siswa. Kemudian nanti diadain kayak apa ya, bukan kayak semacam evaluasi buat yang nggak yang nilainya di bawah KKM itu, kenapa, apa yang nggak mengerti, terus diulangi lagi aja proses pembelajarannya gitu. Tapi dikhususkan bagi yang nilainya di bawah KKM misalkan seperti Oke. itu. Standarnya selalu dengan nilai. Iya, sejauh ini masih Standarnya, nilai. oke. Ya, kalau standarnya selalu dengan nilai memang pasti begitu. Iya. Ya, dengan ilmu pendidikan sebetulnya kita kan juga tahu ada psikologi pendidikan ya, gitu. Jadi nilai itu hanya pintu gerbang saja sebetulnya. Ya, kita bisa menggunakan pendekatan yang lain. Dan tidak jarang ini juga malah jadi membuat berhasil gitu. Kalau misalkan udah hasilnya 40, kita lihat juga di pelajaran lain juga sama seperti itu, di pelajaran yang lain juga sama seperti itu. Artinya treatmentnya bukan treatment pengetahuan gitu. Oh iya. Treatmentnya lebih kepada treatment psikologi latar belakang gitu ya. Jadi dan di sana bermainnya bukan angka, bermainnya di sana adalah kualitatif. Jadi apa yang terjadi, apakah di lingkungannya, atau sosialnya, atau keluarganya, atau sarananya, atau mungkin dia memang bekerja, atau memang dia nggak suka sama sekali gitu ya.
merasa terpaksa, atau jangan-jangan orang tuanya mungkin apa namanya, dia meninggal, dia tidak tinggal dengan orang tuanya gitu dan sebagainya. Ini salah satu yang menarik sebetulnya dari pedagogi, ya. Jadi meskipun ada ukuran-ukuran yang secara kuantitatif, tapi dalam ilmu pendidikan, ya kan, Fitri kan sudah belajar psikologi pendidikan bahwa banyak faktor gitu ya yang mempengaruhi itu, dan banyak pula faktor yang bisa kita gunakan gitu untuk mendapatkan kinerja belajar yang baik gitu ya, apalagi di SMP. Terus terang aja gitu ya, SMP itu apa ya, kan kalau di SD mungkin masih mirip lah ya gitu, karena mereka mungkin dari satu kampung gitu kan ya, atau dari satu kelurahan yang sama gitu ya, lingkungan yang relatif sama. Kalau SMP kan udah berbeda gitu, dan gapnya biasanya sangat jauh gitu. Nah di sini hebatnya jadi guru itu gitu. Nah terus sebetulnya bisa dimanfaatkan tuh anak-anak yang pintar. Jadi jangan ditunggu sampai evaluasi kalau menurut saya gitu ya. Jadi saat kegiatan ya juga. Saat kegiatan jangan malu gitu kalau Fitri, kamu udah pinter, ajarin, bantuin ibu tuh yang kamu ajarin kelompok ini, kamu ajarin kelompok ini gitu kan. Dan ajarin apanya, ya nggak apa-apa, kamu duduk di situ aja sambil ini gitu ya. Itu akan membuat mereka lebih senang. Kan juga dulu kan udah pernah belajar kan model tutor sebaya atau model apalah namanya gitu ya. Iya, itu kalau praktek Microsoft Excel atau lagi di lab juga suka ada yang udah bisa duluan misalkan. Iya. Jadi dia mau udah, padahal kadang kita belum beres langkah ke situ tapi mereka udah duluan. Oh berarti itu udah bisa. Nah kadang sama Fitri juga suka coba tuh yang udah bisa itu ajarin yang belum bisa kayak gitu. Udah diterapin sebenarnya. Ya, ada beberapa kunci mungkin yang ketika kita mengajar di SD, SMP, ya memang agak sulit ya, karena SD, SMP itu membeo banget. Nah, membeo tuh kata gurunya gini ya gini. Ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Nah, jadi bisa jadi nanti Fitri itu membuat strategi belajarnya itu yang sedikit berbeda. Ya, misalkan bisa saja ditulis, jadi ditulis langkahnya itu ditulis 1 begini, 2 begini, 3 begini. Jadi jangan didemokan. Ya boleh saja sih didemokan, tapi ya mungkin anak-anak yang punya kecerdasan untuk menonton, melihat, sama mendengar, mereka pemenangnya gitu. Ya, tapi anak yang punya kecerdasan membaca nggak bisa, mereka nggak menang gitu. Nah, disinilah seperti yang dikatakan oleh Prof. Munir tadi, ada banyak media yang kita bisa sajikan ke dalam peserta didik gitu. Ya. Jadi sehebat apapun materi Fitri, kata Fitri, saya sudah punya media seperti ini, tetap saja ya. Yang namanya media itu adalah pengantar ya, atau menjembatani. Kalau Fitri punya medianya 1, ya berarti jembatannya 1 gitu aja. Ya. Misalnya, saya sudah punya animasi gitu tentang penjumlahan, tentang bagaimana sum, count, dan sebagainya, max, min gitu, dan nilai tengah, nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai yang paling sering muncul, dan sebagainya. Udah punya videonya, ya bagus gitu. Keren nggak? Keren. PDF-nya mana? Nggak ada. Oh, ya lengkapi dengan PDF-nya. Ya karena ada beberapa anak yang ternyata mungkin laptopnya atau komputernya nggak mampu buka video. Ya, jadi dia pakai PDF gitu. Nah, sebagian anak lagi yang sudah mengerti, dia itu ingin mengulang gitu. Ingin mengulang kembali, ya kasihlah PPT-nya gitu. Jadi 1 set itu selalu. Itu kalau khususnya di SD, SMP gitu. SMA kayak gitu. Ya. Kasih gitu. Kemudian ada latihannya. Latihannya juga dimulai dari yang sederhana.
Ada yang sedang, ada yang sulit banget gitu ya. Jangan lupa kunci jawabannya. Ya. Gitu. Kenapa kunci jawabannya? Biar mereka mengukur. Coba cari nanti berapa benernya, berapa salahnya gitu. Ya. Oke, itu. Jadi dengan PPG ini ada tambahan lah sedikit ya dari strategi-strategi belajar buat Fitri agar ya makin wah lah nanti ngajar ya gitu. Nah kalau mereka itu sudah sehat, sudah normal, Fitri mau ajak lari kemana juga bisa, gitu ya. Kayak misalkan Fitri mengajarkan tentang Word, Excel gitu. Apa sih yang mereka lakukan? Kapan pasti copy gitu kan. Nah sekarang bagaimana caranya untuk menghindari copy gitu. Ya besok ya masing-masing orang harus menceritakan ulang tapi tertutup. Nah itu kan bagus gitu. Itu bagus. Jadi mungkin sama mengcopy gitu, tapi tadi Bu baca artikelnya begini tentang ini, ceritain begini, jadi ditutup gitu. Nah itu juga strategi belajar ya. Nah di sanalah pentingnya ya dalami terus ya ilmu pedagogiknya, dalami terus karakteristik anak SD SMP gitu ya biar ini gitu. Terus kalau masalah apa ya yang high order yang kayak begitunya ya seperti yang dikatakan tadi ya kamu harus terus menggali gitu ya untuk materi-materi baru gitu yang mereka sukai karena zamannya beda ya. Sekarang Fitri umurnya berapa ya? 2013. Udah berapa? 27? 25. 25 mereka rata-rata 12 tahun atau 13 tahun. Berarti bedanya 12 tahun. Ya setengahnya. Ya wajar kalau mereka nggak bisa mengikuti. Mereka bikin tanda sama dengan saja juga itu senang. Ya. Apalagi yang wilayahnya masih kayak Iya. Cianjung 3 kan masih Betul. perkampungan. Nah, itu kan bisa nulis sama dengan nulis angka 20 tambah 20 aja dia udah bisa senang muncul angka 40 padahal belum pakai rumus gitu. Nah, ini ya. Itulah apalagi yang seperti saya bilang tadi gitu. Punyanya cuma WA di rumah gitu ya, tapi Fitri sudah mau ngasih PPT lewat WA, lewat PDF, walaupun ngasih video sekali-sekali yang kecil atau linknya. Kalau linknya mungkin mereka senang, karena nanti dipakainya di rumah emangnya atau apanya, gitu. Ya kayak gitu. Ya evaluasinya juga. Gitu. Itu sih ya kalau dari saya dan rencananya nanti gimana ini kegiatan PPL? PPL kan kayaknya saat liburnya masih libur sekolah, jadi tapi kan dituntut tetap harus ada siswanya, jadi ya mau nggak mau harus mengumpulkan siswa dulu, terus ya nanti dirancang perencanaan pembelajarannya apa aja untuk pertemuan PPL berapa kali seperti itu Pak. Media kayak gitu-gitu. Iya. Siswanya jangan banyak-banyak, Fit. 15 ya minimal. Siswanya jangan banyak-banyak, 70 aja. Iya. Ya ini nanti pas liburan mungkin siswanya nggak tahu mauan, nggak tahu enggak. Jadi rayu dong. Iya, gitu. harus mau. Apalagi di lembur. Iya. Kak, no nggak bantu ibu, engke semester depan ditambihan nilainya gitu dong ya. Iya. Gitu. Mangga Prof, aya deui Prof? Sudahlah. Buatlah karya yang membanggakan Fitri. Iya. Sehingga profesional, sehingga guru-guru yang lain itu benar Fitri itu profesional dalam guru TIK. Coba apa kira-kira gitu. Jadi media game yang dulu diperbaiki lagi sehingga bisa ditampilkan, dibanggakan. Nah, gitu ya. Ya, bagusnya Mas setiap materi pakai game ya, Pak. Setiap pertemuan. Iya. Kedepannya mungkin lebih yang sederhana, diabadikan aja gitu, diabadikan ya. Dikasih linknya gitu. Kasih YouTube-nya gitu.
Kalau dikasih di halaman web sekolah, ya tunjukkan aja lah bahwa Fitri memang seorang guru komputer yang memang punya latar belakang pendidikan gitu. Ya. Maksudnya pendidikan, ilmu pendidikan maksudnya ya gitu. Ya. Kalau yang lain kan nun. Enggak, sudah boleh tarik diri, Meren? Ya, Fitri. Oh, Makasih. ya, Udah, ya kasih ya, suksesnya. ya, terima kasih Bapak. Enggak, Dan silakan ditutup boleh kalau mau ditutup. ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari awal tadi ada kata-kata yang kurang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.